Perkenalkan diri, nama NPP Beni Putri Hermawan dengan NIM 20250080380. Di sini saya akan mempresentasikan tentang hasil analisis kami tentang UMKM mie jebel bakso mangkok. Latar belakang penelitian, komunikasi bisnis yang efektif adalah kunci kelancaran operasional, peningkatan produktivitas dan kepuasan pelanggan pada sektor UMKM. Komunikasi yang buruk beresiko memicu keterlambatan pelayanan, kesalahan produksi, hingga komplain. Objek penelitian, mie jebel mangkok si kembar berdiri 21 Maret 2026 oleh Pak Irfan dan Bu Aisun. Kuliner viral berbasis media sosial di Sukabumi. Urgensinya adanya lonjakan pesanan harian 150-200 porsi hingga sistem pre-order hari Jumat 200-250 porsi memicu hambatan komunikasi operasional pada jam sibuk. Rumusan masalah dan tujuannya. Bagaimana penerapan komunikasi internal ke bawah, ke atas, horizontal, dan informal. Apa saja hambatan komunikasi saat lonjakan pesanan pre-order atau PO. Bagaimana strategi komunikasi eksternal dan diplomasi korporat dengan mitra justip atau pelanggan. Tujuannya menganalisis praktik komunikasi internal eksternal, mengidentifikasi hambatan operasional, serta memberikan rekomendasi strategi perbaikan. Selanjutnya ada landasan teori. Definisi komunikasi bisnis proses pertukaran gagasan, pesan, dan informasi di dalam atau luar organisasi demi mencapai tujuan operasional serta membangun relasi yang harmonis. Arah komunikasi terorganisir, downward instruksi atau evaluasi dari pemilik ke karyawan, upward laporan atau kendala dari karyawan ke pemilik, horizontal koordinasi antara sesama karyawan, informal obrolan santai menjaga kekompakan tim. Hambatan komunikasi dapat berupa gangguan fisik atau kebisingan, kendala semantik atau salah paham arti kata, gangguan psikologis, stres kerja, maupun hambatan organisasi prosedur tidak jelas. Diplomasi korporat, strategi perusahaan membangun kepercayaan publik dan hubungan jangka panjang yang menguntungkan dengan mitra luar melalui respon terbuka serta penanganan keluhan yang cepat. Profil dan struktur organisasi UMKM. Identitas usaha UMKM kuliner berbasis di kota Sukabumi menawarkan menu bercita rasa pedas seperti mie jebel, mie ayam bakso, dan bakso lava dengan harga ramah kantong dari sekitar 5.000 sampai 20.000. Visi dan misi menjadi pilihan utama kuliner khas yang higienis dan terjangkau serta mengutamakan pelayanan cepat dan kemitraan digital. Analisis SWOT operasional usaha. Strengths, kekuatan, memiliki cita rasa pedas, khas, yang konsisten, dan digemari target pasar. Harga sangat terjangkau dengan promosi media sosial yang aktif dan organik. Sudah memiliki bisnis pelanggan tetap dan jaringan mitra justip. Weakness atau kelemahan, jumlah tenaga kerja terbatas, hanya 2 karyawan, sistem pemesanan dan rekap data penjualan masih bersifat tertulis, belum mengadopsi perangkat kasir digital. Untuk opportunities-nya atau peluangnya, tren pasar terhadap makanan pedas viral masih terus bertahan tinggi. Potensi memperluas kemitraan dengan aplikasi layanan pesan antar online delivery dan justip pabrik lainnya. Threats, ancaman, tingkat persaingan bisnis kuliner sejenis yang sangat ketat di area sekitar, ketidakpastian atau kenaikan harga bahan baku lokal di pasaran, pergeseran selera konsumen yang cepat terhadap tren makanan baru. Dan untuk selanjutnya dilanjut. Oke, dilanjutkan dengan saya, Adela Nugraha Mayanti, dengan NIM 202500080127. Analisis penerapan alur komunikasi internal. Yang pertama, ada penerapan komunikasi ke bawah. Berjalan secara lisan, pemilik memberikan arahan langsung mengenai standar kebersihan, takaran level pedas, dan target kerja sebelum toko dibuka. Pemilik juga memakai grup WhatsApp untuk menginfokan pesanan untuk besok hari.
Yang kedua, ada penerapan komunikasi ke atas yang berjalan sangat terbuka tanpa batasan formalitas. Karyawan bebas melaporkan jika bahan baku menipis, atau ada komplain pembeli secara langsung agar pemilik bisa segera memberikan solusi spontan. Yang ketiga, ada penerapan komunikasi horizontal. Terjadi antar karyawan selama jam kerja, kasir mengkomunikasikan detail pesanan pembeli ke dapur, lalu dapur memberitahu bagian pengemasan saat hidangan selesai. Yang keempat, ada penerapan komunikasi informal, saling mengobrol santai mengenai keseharian di sela-sela waktu senggang. Hal ini berhasil membangun rasa kekeluargaan dan motivasi kerja yang tinggi. Baik, dilanjut dengan hasil evaluasi dan akar permasalahan komunikasi. Di sini, meskipun hubungan internal harmonis, penelitian lapangan kami menemukan 4 masalah krusial akibat belum adanya tata kelola komunikasi yang terstruktur. Yang pertama, ada miskomunikasi pesanan, misalnya PO ketika mereka pesanan just tip hari Jumat yang mencapai 200-250 porsi. Dalam waktu singkat, informasi detail varian, menu, atau level pedas rawan terlewat atau tertukar. Itu juga bisa kayak kecewa ke pembeli. Yang kedua, ada kendala hambatan fisik. Pada jam sibuk, suara bising dan aktivitas memasak dan obrolan pelanggan mengganggu kejelasan komunikasi verbal lisan antar karyawan, sehingga pesanan sering harus diulang berkali-kali secara lisan. Yang ketiga, ada ketiadaan standar operasional atau SOP. Alur komunikasi hanya mengandalkan kebiasaan atau ingatan individu masing-masing tanpa adanya buku tulis. Yang keempat, ada keterbatasan sistem manual. Pengguna nota, tulis, tangan, atau pesan teks WhatsApp panjang membuat pelecakan ulang atau cross-check. Data pesanan menjadi sangat sulit ketika terjadi keliru. Yang keempat, itu ada keterbatasan sistem manual. Apa sih itu tuh? Yang keempat, ada keterbatasan sistem manual. Penggunaan nota, tulis tangan, atau pesan teks WhatsApp panjang membuat pelacakan ulang atau cross-check. Data pesanan menjadi sangat sulit ketika terjadi keliru menu. Ada perbaikan dan solusi dari kami. Untuk mengatasi kendala di atas, kami merumuskan strategi perbaikan sebagai berikut. Yang pertama, ada menyusun SOP, pelayanan, dan komunikasi, membuat panduan tertulis mengenai alur kerja terperinci, mulai dari cara mencatat, pesanan, hingga penyajian ke konsumen. Yang kedua, ada digitalisasi administrasi, itu menggunakan aplikasi kasir digital atau formulir pesanan online khusus untuk meminimalkan risiko salah baca tulis tangan. Yang ketiga, ada standarisasi format pesanan just tip, mewajibkan seluruh mitra just tip menyetorkan pesanan dengan satu format, tabel seragam, nama, menu, level pedas, dan jumlah, guna mempercepat kerja bagian dapur. Yang keempat, ada optimalisasi komunikasi visual, menerapkan nomor antrian yang jelas dan penggunaan kode warna, nota, atau label stiker khusus untuk berdasarkan tingkat kepedasan di wadah mangkok untuk meminimalkan komunikasi verbal yang berisik. Yang terakhir, ada agenda briefing dan evaluasi berkala, mengadakan rapat kilat sebelum buka untuk mengecek kesiapan stok serta evaluasi harian setelah toko tutup untuk membahas kesalahan hari itu agar tidak terulang lagi. Yang terakhir, ada kesimpulan penelitian. Yang pertama, komunikasi bisnis memegang peranan krusial dalam keberlanjutan bisnis kuliner berskala UMKM seperti Mie Jebel Mangkok Si Kembar. Yang kedua, ada pola komunikasi terbuka dan hubungan kekeluargaan yang sudah terbangun baik merupakan modal awal yang kuat bagi usaha ini. Yang ketiga, ada mendukung pertumbuhan bisnis jangka panjang dan menjaga loyalitas pelanggan di tengah tingginya pesanan. Manajemen harus segera berbenah dengan
Ngombinasikan kehangatan hubungan internal dengan ketegasan sistem kerja modern, seperti digitalisasi data, standarisasi operasional atau SOP, dan menggunakan komunikasi visual.